Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja tanaijal fikri li arbabil hija amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arfa. Sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dosen pengampunya Dr. Iqbal Amar Mujaki MPD. Jawaban nomor 1 yaitu filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan bukan sekedar penyampaian ilmu, tapi sebagai proses membentuk manusia secara utuh. Dalam bahasanya yaitu insan kamil, manusia yang sempurna, yang meliputi aspek intelektual, spiritual, dan akhlak. Jadi gitu ya. Nah, karena itu juga praktik di madrasah, terus di pesantren tidak hanya berfokus pada kognitif. Maksudnya tidak hanya kognitifnya saja gitu, tapi juga pembinaan karakter dan kebiasaan religius. Jadi antara kedua ini bukan hanya kognitifnya doang gitu. Nah, hal ini juga terlihat dari kegiatan rutin seperti sholat berjamaah gitu. Terus doa, doanya mau sebelum dan sesudah belajar gitu, itu umum semuanya. Nah, serta aktivitas keagamaan lainnya. Jadi terlihatnya dari kegiatan rutin seperti sholat berjamaah, doa sebelum maupun sesudah belajar gitu kan. Nah, metode bandongan, sorogan kalau bahasa kita, metode sorogan juga mencerminkan ini kedekatan guru dan murid sekaligus melatih kesabaran dalam belajar gitu. Kayak sorogan kitab, besaran-besaran kitab gitu ke guru, melatih kesabaran dalam belajar dan kedekatan kita kepada guru juga gitu. Nah, sikap hormat seperti mencium tangan kiai, terus menegaskan bahwa adab, itu tuh menegaskan bahwa adab menjadi dasar utama dalam menuntut ilmu gitu. Al adabu fawqal ilmi. Saya mengutip dari Ahmad Tafsir yang berjudul Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Kemudian selanjutnya jawaban nomor 2, filsafat pendidikan Islam menekankan keterpaduan antara iman, ilmu, dan akhlak gitu kan sebagai satu kesatuan. Jadi dipaduin antara iman, ilmu, dan akhlak. Bukan hanya iman doang atau ilmu doang atau akhlak doang gitu. Harus disatuin. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu melahirkan manusia yang cerdas sekaligus bermoral dan spiritual. Tujuannya untuk melahirkan manusia yang cerdas sekaligus bermoral juga gitu. Nah, sementara itu pendidikan barat lebih menonjolkan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan pendekatan ilmiah yang kritis gitu. Sehingga mendorong inovasi kita gitu. Itu bedanya antara filsafat Islam sama filsafat barat. Kira-kira ya. Namun aspek spiritual sering kurang mendapat perhatian gitu. Kurang banget perhatian aspek spiritual. Karena itu menggabungkan keduanya menjadi solusi agar terciptanya pendidikan. Jadi kita harus menggabungkan baiknya gitu. Kita menggabungkan dua yang tadi. Supaya apa? Supaya terciptanya pendidikan yang seimbang, yang balance antara moral dan intelektual. Saya mengutip dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang berjudul The Concept of Education in Islam. Jawaban selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Filsafat pendidikan Islam dibangun dalam 3 landasan utama. Seperti telah kita ketahui kan, 3 landasan utama diantaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu kan. Nah, ontologi itu apa? Ontologi itu berkaitan dengan hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang mengarah pada iman dan akhlak. Itu yang disebut ontologi.
Terus selanjutnya epistemologi. Epistemologi yaitu membahas sumber ilmu yang mencakup wahyu, akal, dan pengalaman gitu kan. Yang membahas sumber ilmu terus mencakup wahyu, akal, dan pengalaman. Nah, selanjutnya aksiologi. Aksiologi itu menekankan nilai dan tujuan penggunaan ilmu gitu kan. Jadi bisa kita bedakan ya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga yang tadi itu, ketiganya diterapkan dalam kurikulum terpadu gitu. Bisa diterapkan dalam kurikulum terpadu. Metode pembelajaran yang menggabungkan keteladanan dan berpikir kritis gitu. Bisa. Terus peran guru sebagai teladan gitu kan, metode-metodenya nih. Terus lingkungan yang religius, terus serta evaluasi yang mencakup pengetahuan dan sikap. Saya mengambil referensi dari Rama Yulis yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam. Selanjutnya pertanyaan keempat ya. Jawaban dari pertanyaan keempat, dari segi ontologi manusia. Jadi dari segi ontologi manusia dipahami sebagai makhluk jasmani dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang, secara balance gitu. Jadi jasmaninya kita kembangkan, terus rohaninya kita kembangkan, itu harus seimbang ya. Tidak boleh berat ke jasmani, berat ke rohani gitu. Harus seimbang, harus balance. Nah, ketidakseimbangan dapat menimbulkan masalah seperti krisis moral dan rendahnya motivasi gitu. Nah gitu, kalau nggak balance gitu dapat menimbulkan masalah kayak seperti krisis moral dan rendahnya motivasi gitu. Nah, oleh karena itu juga pendidikan itu perlu mengintegrasikan ilmu, adab, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Agar terbentuknya pribadi yang utuh, yang tadi yang sebagaimana telah saya sebutkan, insan kamil, manusia yang sempurna gitu. Nah, saya mengambil referensi dari Mulyadi Kartanegara yang berjudul Integrasi Ilmu. Jawaban selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 5. Dalam epistemologi Islam, wahyu menjadi sumber utama ilmu yang didukung oleh akal dan pengalaman. Dengan demikian juga kayak ilmu itu tidak hanya dinilai dari aspek rasional dan aspek empirisnya saja, tapi juga berdasarkan nilai-nilai ilahi. Jadi tidak hanya rasional dan empirisnya saja, tapi juga berdasarkan nilai-nilai ilahi. Nah, pembelajaran juga diarahkan agar peserta didik berpikir kritis sekaligus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Tanggung jawab moral dalam menggunakan ilmu gitu kan. Saya mengambil referensi dari Mulyadi Kartanegara yang berjudul Integrasi Ilmu dan Al-Ghazali yang berjudul kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin gitu kan. Pertanyaan selanjutnya jawabannya yaitu keenam berarti ya. Aksiologi pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi tujuannya itu ya. Kita harus menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam pendidikan gitu. Implementasinya melalui integritas nilai dalam pelajaran, terus keteladanan guru, uswatun hasanah kan guru, terus sebagai contoh gitu kan. Terus pembiasaan dan juga dialog agar nilai benar-benar dipahami dan diamalkan. Saya mengutip dari Ahmad Demarimba yang berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Nah, jawaban pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 7. Pendidikan Islam juga
idealnya gitu kan, idealnya dirancang secara terpadu dengan memperhatikan aspek jasmani, terus akal, terus juga rohani ya gitu, secara terpadu gitu kan, aspeknya jasmani, akal, dan rohani. Nah, komponennya meliputi tujuan iman akhlak, kurikulum integratif, metode teladan, terus juga peran guru, lingkungan religius, terus serta evaluasi menyeluruh gitu kan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, pendekatan ini yang tadi telah saya sebutkan bertujuan menghasilkan peserta didik yang cerdas sekaligus berkarakter gitu kan. Tidak hanya cerdas, namun berkarakter juga gitu. Saya mengutip dari Omar Hamalik yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, jawaban pertanyaan dari nomor 8 ya, yang terakhir. Nah, dalam konteks demokratisasi pendidikan, Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, setiap individu juga berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, gitu kan. Jadi setiap individu berhak memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi gitu kan. Hal ini diwujudkan melalui akses pendidikan yang luas, kan udah luas pendidikan aksesnya ya. Pemberian beasiswa, wah udah banyak sekarang beasiswa. Terus juga pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan peserta didik gitu kan. Nah, ada apa ya? Ada takaran-takarannya gitu pendidikan sekarang. Sehingga terciptanya sistem yang inklusif dan adil. Jadi gitu, menciptakan sistem yang inklusif dan adil gitu, setara gitu, adil. Saya mengutip dari UNESCO Ayyumardi Ajra yang berjudul Pendidikan Islam dan Tradisi dan Modernisasi. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.